jadi moderator pada malam hari ini. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Dr. Sarifuddin SPD MPD, tempat tanggal lahir Lewu, 3 Juli 1983. Alamat Desa Lewu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB. Riwayat pendidikan beliau menempuh sarjana di IKIP Mataram, S2-nya di Universitas Negeri Jogja, kemudian menempuh doktor Universitas Negeri Malang. Mari langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Dr. Sarifuddin SPD MPD. Kepada Dr. Sarifuddin SPD MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih Adinda Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kedengaran. Kira enggak kedengaran. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman FKMPD semuanya, ya, baik yang masih stay di Malang maupun yang sudah ada di Bima maupun yang masih daring dan seterusnya dimanapun berada. Oke, pada malam ya, sudah malam, pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bareng lewat virtual ini. Kita berdiskusi ya. Saya di sini kapasitasnya hanya sebagai pengantar saja nanti. Nanti kita akan berdiskusi. Siapapun yang bisa menyampaikan sesuatunya nanti ya kita diskusi bareng saja. Teman-teman sekalian yang sangat berbahagia, ini luar biasa ini kita agenda. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka lagi seperti biasa di gazebo UMM biasanya dan di Malang sekitarnya, tetapi kegiatan serupa bisa tetap kita adakan. Dan ini merupakan sebuah program yang luar biasa ya. Untuk kita di sini kita sama-sama maju ya. Kita ingin sama-sama maju, terutama keterikatannya dengan karir ya. Kalau ini kami di perguruan tinggi yang sudah sebagai dosen ya, terutama di karir, kemudian teman-teman yang masih OTW menyelesaikan S2 itu saya yakin punya cita-cita untuk mengabdi di perguruan tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya ini ya, kalau saya pribadi itu memang selalu meminta diri untuk menjadi bukan narasumber sih, untuk bisa sharing pengalaman sejaknya. Sebelumnya saya pernah sharing pengalaman dengan beberapa kampus, ada kampus di Mataram, kemudian terakhir kemarin hari Kamis, ya Kamis lalu saya sharing di IIM Muhammadiyah Bima. Ada penulisan karya ilmiah mahasiswa dari hasil skripsi. Oke, kemarin pada saat saya di share flyernya, saya lumayan kaget loh. Ini moderatornya kok Nisa Sabian ini. Sampai saya pasang status di Facebook itu, ini yang mau ketemu Nisa Sabian secara langsung, ayo monggo join nanti di acara kami dengan FKMPD. Saya bilang begitu. Amin. Semoga mirip Bang. Iya, dari stylenya itu ada kacamata di atas kepala itu kok, itu stylenya banget itu. Iya. Makanya itu dikomentari oleh gurunya itu si Pak Firman itu, oh itu
siswa SMA Paco Satu ya? Paco. Iya, iya. Oh, berarti Nisa Sabian itu asli Dompu ya saya bilang. Nisa Sabian KW ini mah. Gitu. Jadi ya luar biasa. Oke, pada hari ini kan kita sudah akan membahas tentang salah satu artikel saya sebenarnya itu yang judulnya analisis tentang kesiapan guru di penulisan artikel ilmiah itu. Namun sebelumnya saya sebenarnya sudah menyiapkan materi tentang artikel Sinta 2 saya. Itu kelihatan yang saya share screen. Kelihatan Abang dah. Kelihatan, Bang. Kelihatan Pak Dokter. Biar agak keren dikit saya tampilkan dulu ya sebentar. biar ada kelihatan background-nya. Walaupun nanti kita akan bahas yang lain. Tapi tetap akan ada di jalur ini. Saya ini akan ada dua topik besar yang saya cantumkan di atas ini: webinar kajian artikel analisis kesiapan guru dalam penulisan dan publikasi karya ilmiah, dan ini kalau yang di dalam tanda kutip ini kan judul artikel saya ini, dan penulisan artikel ilmiahnya ini adalah kegiatannya yang untuk pengembangan hal-hal apa yang harus ada dalam artikel itu. Kita mulai di analisis kesiapan guru ini. Memang saya belum bikin slide. Saya rencananya mau langsung bahas pada artikelnya. Saya tampilkan artikelnya ya. Artikel saya stop dulu yang ini. Saya share screen. Ini kelihatan nggak? Jurnal Yayasan Pendidikan Bima Berilmu. Kelihatan, Bang. Artikel saya ini tadi yang disinggung oleh Ahya sama Pak Reli. Saya mengelola jurnal ini ya. Nanti luar kalau biasa, ya, teman-teman mau publikasi juga bisa nanti di sini. Saya ini otodidak, tanpa pelatihan lewat lembaga apapun. Saya belajar mandiri lewat YouTube. Nonton ini. Nah, saya OTW ke artikel yang itu. Nih, kelihatan Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia, kelihatan? Kelihatan, Bang. Nah, artikel tersebut ada di volume 1 ini. Ini analisis kesiapan guru. Oke. Ini sebenarnya saya tulis artikel ini keterkaitannya dengan seberapa jauh sih kesiapan guru maupun apa istilahnya tentang penulisan publikasi karya ilmiah. Karya ilmiah ini bukan saja pada apa yang kita ingin hasilkan dari hasil penelitian dalam artian artikel ilmiah, tetapi di sini juga yang ingin saya lihat adalah bagaimana guru itu sudah nggak menghasilkan buku ataupun karya ilmiah yang lainnya gitu. Nah, saya melakukan penelitian sederhana sih sebenarnya ini. Makanya dalam kesempatan berikutnya teman-teman itu tidak harus susah sih melakukan penelitian. Memang untuk mengumpulkan data itu memang butuh kerja keras, butuh koneksi, butuh jaringan juga gitu. Saya mengumpulkan data ini menggunakan Google Form, ya. Google Form yang saya sebar kebetulan beberapa kepala sekolah, kemudian pengawas saya kenal, saya coba minta bantuan untuk menyebarkan Google Form yang telah saya sediakan. Tetapi memang subjek dalam penelitian sangat sedikit sebenarnya. Sebenarnya kalau dalam
skupnya BIMA, maka sekitar ratusan bahkan sampai 1.000 orang guru bisa sebenarnya untuk bisa kita kumpulkan. Cuman agak berat dalam hal kesiapan daripada guru-guru itu untuk mengisi angket yang kita lakukan penelitian. Sehingga pada prinsipnya kalau mau buat angket, upayakan pertanyaan-pertanyaan maupun isian itu tidak terlalu panjang bacaannya, ya, sehingga orang yang mau mengisi itu bisa meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner maupun angket yang kita sebar. Nah, di sini hanya subjeknya hanya 23 orang guru ini. Ini data real yang saya masukkan, tidak menambahkan. Bagaimanapun nanti ketika nanti saya akan ada acara dengan guru-guru, saya akan tampilkan ini sebagai rujukan itu. Nah, di Google Form kan sudah lengkap itu tentang persentase maupun berapa persen yang pada tahap yang sudah menghasilkan penelitian maupun berapa persen yang sudah bisa menulis buku dan seterusnya itu. Nih, kesiapan guru, karya tulis dan publikasi. Nah, sekarang guru-guru ini kalau mau naik ke golongan yang lebih tinggi, khususnya ke golongan 4. Di sini ada guru ya di peserta ini. Ada yang pernah ngajar di sekolah ya? Saya Pak Dokter. Iya. Nah, ya Pak Dokter. Ini untuk kenaikan pangkat guru, terutama di teman-teman atau guru-guru PNS itu yang naik ke golongan 4 itu wajib memiliki satu karya tulis ilmiah, minimal publikasi artikel di jurnal nasional. Makanya tetapi ternyata guru-guru ini belum masih kurang paham, masih kurang tahu, masih kurang memiliki informasi tentang tadi yang sudah saya tampilkan tentang OJS. Sekarang kan kita sudah tidak mengenal lagi yang namanya publikasi artikel offline, ya. Wajib kita menggunakan atau publikasi lewat online, lewat OJS istilahnya kalau Open Journal System. Nah, terkait dengan hal ini muncul pemikiran saya untuk ini. Dasar sebenarnya saya melakukan publikasi ini kalau di perguruan tinggi yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada skim hibah penelitian dan pengabdian. Saya dikomentari oleh beberapa reviewer bahwa saya perlu melakukan publikasi. Saya pernah mengajukan skim pengabdian masyarakat yang terkait dengan masalah ini, kesiapan guru dalam melakukan penulisan artikel ilmiah. Ternyata harus ada dasar bahwa kita itu sudah harus pernah melakukan atau riwayat pernah melakukan publikasi terkait masalah hal yang mau dilakukan gitu. Makanya saya punya pemikiran untuk melakukan penelitian sederhana untuk nge-track sejauh mana kesiapan guru dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Nah, sambil saya menjelaskan ini, saya juga menjelaskan bagaimana tahapan dalam abstrak dalam susunan sebuah artikel. Yang saya tampilkan dalam saya tadi, sebenarnya saya mau menjelaskan bagian-bagian daripada artikel itu. Ada judul, ada identitas penulis, ya, ada abstrak. Abstrak itu bisa dalam 2 bahasa maupun 1 bahasa, tergantung dalam jurnal itu ada istilahnya template, ya, atau aturan-aturan main dalam sebuah jurnal yang ingin kita tuju. Nah, dalam sebuah pendahuluan, di sini saya mengutip dulu aturan main itu. Nah, begitupun dalam skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya itu kita harus menuangkan dulu aturan-aturan umum yang terkait dengan topik penelitian kita. Nah, saya mencari rujukan dari undang-undang nomor sekian ini terkait dengan
ini memberikan bimbingan, melatih guru, tugas utama guru itu ya. Sehingga pada endingnya guru itu setelah melaksanakan semua tugasnya, maka guru itu terutama dalam hal yang PNS tentunya yang punya kepangkatan, bahkan yang non PNS pun kan ada kepangkatan, pada akhirnya akan memiliki jenjang karir ya, terutama dalam kenaikan jabatan fungsional. Nah, dalam permen ini pun sudah dibahas, saya kutip semua ya, berapa beban yang harus dijalankan oleh guru dalam 1 minggu, berapa jam yang harus dijalankan. Maka kita sering dengar 24 jam harus dilakukan oleh guru dalam seminggu untuk memenuhi sertifikasi, jam sertifikasi dan sebagainya, itu yang sering-sering kita dengar. Dari situ kita uraikan dulu gitu aturan-aturan main secara umum, kemudian implikasi yang harus diterima oleh guru dan apa yang harus dilakukan oleh guru. Nah, di sini dalam permen ini nomor 16 tahun 2009, publikasi ini dapat berupa ya, banyak publikasi yang di sini. Ini ada penelitian tindakan kelas. Sebenarnya kalau PTK ini tidak apa-apa ya, saya campur-campur saja pembahasannya. Pertama ini dituliskan penelitian tindakan kelas. Nah, sebenarnya penelitian tindakan kelas ini yang wajib melaksanakannya itu guru itu sendiri. Walaupun selama ini yang dilakukan penelitian, saya pun waktu S1 itu melakukan penelitian tindakan kelas, itu tidak terlalu cocok sebenarnya, karena yang sangat mengetahui persoalan di sekolah itu adalah yang bersangkutan. Nah, pertama itu ada penelitian tindakan kelas, kemudian penelitian eksperimen dalam lingkup kerja, kemudian ada penelitian deskriptif, laporan kegiatan atau karya untuk memecahkan masalah di lingkungan kerja, gagasan ilmiah dalam bidang pekerjaan, prasarana yang disajikan pada forum ilmiah, buku pembelajaran sesuai bidang, modul pembelajaran, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, dan diktat pelajaran maupun KTI hasil terjemahan. Nah, itu beberapa apa istilahnya karya tulis ilmiah yang bisa dihasilkan oleh guru. Nah, ini saya ini lumayan, saya menulis ini tidak copy paste karena harus menulis sesuai dengan kaidah-kaidah ya, untuk menghindari plagiarisme yang diterapkan oleh kementerian. Ketika saya mengajukan kepangkatan pun artikel saya akan dicek lagi plagiarisme. Ini yang perlu kita pahami di awal. Nah, terutama teman-teman yang yang lagi menyelesaikan studi, menghindari plagiarisme itu perlu ya, sehingga perlu melakukan penulisan yang baik. Persoalannya di akhir nanti, kebijakan kampus sekarang ini pada saat menjelang sesi ujian kelayakan maupun ujian akhir itu akan dilakukan dulu tes plagiasi pada naskah kita, ya. Saya terakhir waktu plagiasi disertasi pada saat mau ujian hanya sekali tes saya, karena saya memang benar-benar menulis sesuai apa yang saya pikirkan dan yang saya rujuk itu di bawah 10%. Tidak ditulis berapa pasnya itu, tapi dalam sertifikatnya di bawah 10%. Ya, lolos. Jadi teman-teman yang akan menjelang ujian maupun yang memang semester baru, memang dalam menulis itu supaya kita tidak kecewa pada akhirnya, kecewa atas perbuatan sendiri tentunya, baiknya kita tulis yang baik dulu. Triknya begini, dan apa-apa saya langsung sampaikan juga. Kalau kita mengcopy naskah paragraf dari artikel yang berbahasa Indonesia, maka kecenderungan untuk didetek
deteksi kemiripannya itu besar karena bahasa naskah kita dengan bahasa kutipan kita itu sama, ya, sama-sama bahasa Indonesia. Caranya begini, kita itu kaji artikel-artikel internasional, kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya bisa pakai Google lah gitu kan. Kemudian hasil terjemahan itu kita perbaiki bahasanya. Nah, bisa kalau secara kotornya kita ambil semua saja dari hasil translate itu tidak bakalan akan kelihatan plagiarism. Tetapi secara profesionalnya kita tetap tidak boleh mengcopy paste dari hasil terjemahan, walaupun hasil terjemahan itu kita tetap melakukan sintesis dari bahasa-bahasa yang kita kutip dari beberapa artikel yang kita baca itu untuk menghindari plagiarism, ya, karena banyak sekali teman-teman yang melakukan cek naskah saat menjelang ujian itu ditemukan kemiripan itu 50% lebih, bahkan ada juga yang 80%. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu kita harus menulis kembali dari awal itu untuk mengurangi kemiripan tadi, ya, karena beberapa kampus menstandarkan itu maksimal 20% untuk kemiripan baru bisa dilakukan ujian. Terutama yang teman-teman yang di UM itu maksimal 20%. Nah, ini seiring perkembangan ilmu pengetahuan datalogi, nah, publikasi ilmiah ini tadi ini harus melalui Open Journal System. Saya sudah tuliskan di sini. Nah, tujuan saya ini, saya juga sudah pernah memaparkan ini pada saat saya mengikuti program guru penggerak kemarin. Saya menampilkan simulasi mengajar saya dengan menggunakan ini kemarin. Nah, inilah dasar-dasar saya menulis karya ilmiah ini. Tentu keresahan bahwa memang bukan keresahan sih. Saya ingin memberikan pendampingan, ya, mengenalkan bagaimana melakukan publikasi hasil karya ilmiah. Nah, terutama guru-guru kita di lingkungan Bima Dompu ini, cara bagusnya ngajar, cara ngajarnya bagus, ya, cara ngajarnya bagus. Yang belum dilakukan oleh teman-teman guru ini, teman-teman guru itu banyak karya yang dihasilkan, metode-metode baru itu, apalagi menerapkan kearifan lokal, misalnya pada matematika menggunakan hal-hal yang unik untuk membuat siswa menarik, kemudian cara-cara main tradisional dalam misalnya Pak Gopa misalnya itu dibuat sebagai cara untuk meningkatkan perhitungan anak, misalnya bagaimana 1 kali loncat, 2 kali loncat. Ada yang tahu Pak Gopa kan? Atau ada yang tidak tahu? Pak Gopa tahu? Tahu. Nah, itu. Nah, di Pak Gopa juga itu kan itu loncatnya per kotak ya. Nah, itu bisa dilakukan perhitungan reke, apalagi siswa-siswa SD itu kan. Ya, itu hal yang menarik. Nah, sehingga pengembangan dari pembelajaran guru itu luar biasa sebenarnya di lingkungan kita. Nah, yang belum dilakukan oleh teman-teman itu kan mendokumentasikan apa yang sudah dilakukan. Misalnya memfoto permainan atau memvideokan, kemudian membuat portofolio, kemudian portofolio itulah yang bisa dijadikan laporan, kemudian disusun latar belakang kenapa itu bisa dikembangkan dan membuat siswa itu menarik untuk melakukan permainan itu menjadi dasar untuk menghitung. Itu bagus sekali, sehingga bisalah untuk dijadikan sebagai artikel ilmiah. Nah, orang-orang yang membaca karya kita itu kemudian menganggap bahwa metode yang kita terapkan itu adalah bagus, maka luar biasa kebermanfaatan dari tulisan kita itu. Itu sih yang saya sorot pada tulisan ini gitu. Nah, subjek dalam penulisannya pun tidak terlalu banyak ini, karena yang merespon, yang mengisi, saya ada 2 minggu menyebarkan Google Form ini, tapi yang merespon hanya 23 orang guru. Gitu. Saya
punya mimpi ya untuk bertemu dinasnya, misalnya dalam satu kegiatan atau satu momen untuk menyampaikan masalah ini, supaya keterlibatan guru-guru dalam hal seperti ini itu perlu menjadi perhatian. Gitu. Nah, ada 14 butir pertanyaan. Nanti kalau teman-teman mau instrumen itu nanti saya bisa share nanti. Nah, analisisnya sederhana juga. Ini pengkategorian saja. Nah, ini beberapa hasil yang sudah ini saya langsung screenshot ya isinya. Ya, atau print screen di laptop dari Google Form itu sendiri. Ini di tingkat satuan pendidikan yang memberikan respon itu di SD 26% yang memberikan respon, kemudian SMP 52%, kemudian SMA 21% yang memberikan respon itu. Berarti hanya didominasi oleh tingkat SMP yang memberikan respon. Nah, beberapa pertanyaannya. Nah, pernahkah melakukan penelitian tindakan kelas? Nah, ada 73% yang pernah melakukan penelitian tindakan kelas guru-guru. Nah, ada 26,1 yang belum. Nah, berarti ada beberapa guru memang yang belum pernah melakukan penelitian tindakan kelas di sekolahnya. Nah, sementara PTK ini keharusan bagi guru untuk memperbaiki proses. PTK ini adalah penelitian tindakan kelas yang ini, misalnya di semester 1, guru ini menerapkan metode apa? Guru yang bersangkutan itu bisa melihat apa sih yang kurang dari pelaksanaan pembelajarannya, kemudian bagaimana reaksi siswa. Nah, sehingga pada semester depan guru itu bisa melakukan PTK itu sendiri. Apa sih yang kurang tadi? Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Nih, pertanyaan selanjutnya, apakah hasil penelitian atau PTK ini pernah dipublikasikan pada jurnal ilmiah? Hanya 30,4% yang pernah. Nah, kemudian lebih dominasi yang belum pernah. Tetapi di sini saya masih curiga. Yang ya ini pun bagaimana dia mempublikasikan, ya. Di sini masih bisa kita kejar nanti di penelitian selanjutnya. Yang ya melakukan publikasi ini bagaimana dia melakukan? Apakah dia melakukan publikasi ini lewat jurnal offline atau publikasinya lewat jurnal online? Kemudian yang online-nya itu ada dipublikasikan sendiri atau ya, karena begini, publikasi ilmiah juga ini ada istilahnya agen, ya. Ya, saya curigai ada juga yang melalui orang-orang tertentu untuk membantu mempublikasikan atau bahkan menuliskan karya ilmiah guru-guru tersebut. Ada misalnya guru yang tidak menulis sendiri, bahkan tidak melakukan penelitian sendiri, tetapi karya ilmiahnya ada. Ini bisa kita telusuri lebih jauh nanti. Nah, kemudian apakah pernah menulis buku atau diterbitkan? Nah, hanya sedikit sekali yang sudah pernah menulis buku. Nah, bahkan mungkin ya, kalau ditanya mungkin kita di perguruan tinggi pun, mungkin persentasenya juga masih sedikit. Nah, itu menarik kemarin yang saya lihat di grup MPT sudah ada list-list nama, ya, list-list nama yang sudah bersedia berkontribusi dalam sebuah buku ya untuk menulis buku chapter itu luar biasa untuk kita melatih diri sejak awal. Saya pun tidak banyak menghasilkan buku, baru 3 ya. Di tahun 2013 itu tentang pembelajaran matematika, kemudian 2016 ada 2, itu hanya bahan ajar tetapi lumayan tebal untuk di ISBN. Kalau buku kan ISBN, kalau jurnal ini ISSN.
Itu mungkin nanti beberapa kriterianya. Nah, dalam itu ada beberapa pertanyaan yang saya selangis untuk dijadikan sebagai bukti tambahan. Bukti tambahan kalau tadi data berupa angka, nah sekarang ini data bukti berupa respon atau alasan-alasan yang diberikan oleh guru kenapa kemudian persentase tadi masih kecil. Di sini akses untuk publikasi karya ilmiah yang terbatas. Nah, artinya sementara ini kita di zaman digitalisasi, akses itu kan sebenarnya sudah luas itu. Tetapi ini ada alasan yang muncul karya ilmiah yang akses publikasi yang terbatas. Nah, ini bisa saja memang di kalangan dinas maupun di guru-guru itu memang belum diperkenalkan tentang publikasi ilmiah secara online. Nah, makanya dengan kehadiran kita nanti kami terutama di perguruan tinggi untuk bisa mengenalkan ya dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk bisa mengenalkan ini. Nah, lewat jurnal yang saya coba kelola ini, saya sudah banyak memberikan sosialisasi dan alhamdulillah beberapa guru sudah tahulah walaupun bagaimana proses ke dalamnya belum terlalu paham. Kemudian ini tidak ada pembimbing katanya. Nah, memang dalam melakukan penulisan kita saja di tesis, disertasi itu kan butuh pembimbing, itu butuh arahan sebenarnya. Nah, sehingga memang lagi-lagi tujuan saya mempublikasikan ini adalah pada saatnya nanti ketika ada skim hibah pengabdian pada masyarakat, saya akan coba melakukan pendampingan gitu nanti pada guru-guru yang bersedia untuk melakukan penulisan karya ilmiah. Nah, disitulah kita akan berperan nanti sebagai pembimbing. Kemudian tidak mengetahui cara mempublikasikan hasil penelitian. Nah, ini nanti akan ada pembimbingan supaya itu bisa dilakukan. Nih, banyak alasan yang diberikan yang dikomentari oleh guru itu sendiri keterkaitannya dengan yang belum pernah melakukan publikasi di karya ilmiah itu. Di sini ada tidak dikembangkan dalam penulisan sistematis karena hanya dilakukan penelitian sederhana. Nah, nih. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai, belum pernah membuat karya ilmiah, masalah dalam pengumpulan data dan paham penelitian. Nah, banyak alasannya. Nanti saya share nanti supaya teman-teman bisa baca nanti. Dan ini bisa dikembangkan nanti. Yang saya bilang tadi, misalnya di sini pernah melakukan publikasi. Nah, publikasi tadi siapa yang melakukan? Apakah dilakukan sendiri atau dilakukan dibantu oleh orang lain dalam penulisan dan sebagainya. Nah, di sini beberapa pembahasan di atas tadi sudah saya bahas dan didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu tentunya di sini. Nah, gitu. Setiap pembahasan dalam sebuah artikel itu harus ada teori pendukung atau mungkin saja teori yang tidak sejalan dengan hasil penelitian kita. Itu tidak apa-apa dimunculkan di pembahasan. Sesuai dengan hasil kajian ini dan kawan-kawan menyebutkan bahwa penulisan karya ilmiah dan publikasi masih sangat rendah. Gitu. Masih sangat rendah dari hasil penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dilihat dari jawaban singkat ini. Gitu. Jadi setiap yang mau kita bahas itu perlu ada dukungan hasil penelitian terdahulu sehingga data yang terkumpul ini kuat gitu. Faktor tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini yaitu motivasi menulis yang masih rendah, waktu yang terbatas, pemahaman tentang teknik penulisan yang masih kurang, gagap teknologi, buku referensi yang sangat kurang, banyaknya jasa pembuatan karya tulis, kegiatan MGMP, tidak ada pembahasan masalah penulisan karya ilmiah. Nah, ini. Nah, hasil penelitian ini atau hasil dari komentar daripada beberapa guru ini sangat diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman terdahulu gitu. Nah, itu pada kesimpulannya ya memang di tingkatan guru memang secara kesiapannya belum terlalu siap karena beberapa kendala dan
lain hal yang tadi, terutama dari bagaimana cara menulis, itu masih sangat kurang sekali. Gitu. Saya lanjut dulu ya di slide yang saya mau tampilkan tadi. Ibu Evi. Ya, baik, Bang. Nah, saya lanjutkan dulu nanti untuk masalah yang tadi kita diskusikan nanti sekalian. Ini sudah muncul. Sudah, Bang. Nah, nanti materi ini saya akan kirimkan ke grup ya. Baik, Bang. Oke, itu tadi tentang masalah artikel yang itu. Nah, sedikit saya singgung masalah bagaimana sih penulisan karya ilmiah ya. Penulisan artikel yang terutama, yang lebih khusus juga terutama untuk teman-teman yang akan segera menyelesaikan syarat ya. Kalau Evi, syarat di UM apa? Syarat untuk bisa melakukan ujian? Artikelnya harus dimuat di jurnal berskopus, kemudian mengikuti seminar nasional menjadi pemateri. Yang luarannya itu proceeding Scopus. Itu saja, Pak. Itu saja, Bang. Nah, itu. Nah, artinya di setiap perguruan tinggi itu mensyaratkan ada luaran dari penelitian kita. Terakhir saya itu diharuskan publikasi di Scopus. Ada lagi itu syaratnya. Scopus itu tidak umum Scopus. Di Scopus itu ada lagi beberapa kriteria dari jurnalnya. Ada jurnal yang baru masuk Scopus, itu memang sudah tercover dalam data Scopus, tetapi ada beberapa jurnal yang belum bisa digunakan. Nah, kemudian yang masuk Scopus ada istilahnya, pernah dengar predator? Nah, ada istilahnya predatory jurnal. Nah, yang masuk predator itu tidak bisa digunakan di UM. Terakhir memang ada sih di 1-2 tahun terakhir itu masih bisa. Bahkan ada teman satu angkatan saya yang masih wisuda dengan yang predatory. Nah, setelah memang wisudanya agak cepat karena dia cepat publikasi di predatory itu. Tetapi setelah saya itu tidak akan dikasih ijazah, bisa wisuda tetapi tidak dikasih ijazah kalau belum melakukan publikasi di jurnal yang baik menurut UM. Nah, sehingga untuk teman-teman yang lagi lanjut studi di S3 pun itu perlu hati-hati juga dalam memilih jurnal Scopus. Ya, nanti di kesempatan lain kita coba kupas masalah Scopus, saya bisa menyampaikan juga nanti. Ini saya lagi ditunggu jadwal saya di di kampus Muhammadiyah Bima. Teman-teman dosen lagi menunggu jadwal waktu luang saya untuk berbicara masalah Scopus. Mereka mau kupas tuntas masalah Scopus. Nah, itu tadi bagaimana kita ini menyiapkan diri untuk bisa menyiapkan luaran itu yang sesuai dengan keinginan atau standar yang dikeluarkan oleh kampus kita masing-masing. Ya, saya tidak hanya berbicara UM, tetapi kita yang berada di Malang tentu di beberapa kampus itu punya standar masing-masing, sehingga kita harus menyesuaikan diri, ya, segera menyesuaikan diri, segera menyiapkan diri tulisan sesuai dengan standar yang diinginkan atau yang distandari oleh kampus masing-masing. Tetapi pada prinsipnya penulisan artikel ilmiah itu pada prinsipnya memuat hal yang sama, ya. Bahkan wajib sama, ya. Semua artikel itu wajib memuat unsur yang sama. Tetapi yang membedakan ketika kita memilih jurnal tujuan gitu, jurnal tujuan misalnya tadi yang saya tampilkan OJS itu kan tujuan jurnal, ya, jurnal tujuan untuk kita mempublikasi. Nah, di jurnal saya itu punya aturan main sendiri.
kemudian di jurnal lain yang mau kita tuju itu punya aturan sendiri, sehingga kita perlu menyesuaikan diri. Kelihatan itu, Vi? Kelihatan, Bang. Oke. Nah, ini saya hanya bercerita singkat bahwa ada istilahnya ada laporan penelitian, ada luaran penelitian. Kalau laporan penelitian itu kan kayak kita ada skripsi, tesis, disertasi maupun laporan penelitian lainnya. Nah, kalau format di tesis, disertasi dan sebagainya ini kan bentuknya bab-bab ini. Ada aturan main di tingkat universitas. Nah, dalam hal publikasi ini tidak terlalu dipublikasikan secara luas, tetapi hanya adalah yang mengupload masing-masing di repositori kampus, ya, atau di perpustakaan kampus masing-masing, tetapi secara online, secara kayak jurnal itu tidak dilakukan. Nah, sementara dari luaran laporan ini ada berupa artikel, ya. Yang paling penting bagi kita sekarang ini kan artikel. Ada produk, ada media, ada HKI, ada paten sederhana dan lain-lain, ya. Nah, penelitian ini kan ada yang pengembangan. Nah, kalau nggak salah Ahyan kemarin itu melakukan pengembangan perangkat pembelajaran ya, atau bahan ajar. Nah, saya ingat saya pernah pinjam tesis saya pengembangan bahan ajar. Nah, produk itu bisa dipatenkan atau bisa diajukan hak paten sederhana. Kita sudah melakukan punya produk dari hasil penelitian. Nah, yang paling penting yang kita bicarakan adalah luaran penelitian itu dari sisi artikelnya. Nah, kalau ini format biasa saja. Kalau format bedanya dengan format laporan, kalau laporan tadi bab berbab, kalau format artikelnya itu tidak bentuk bab, tapi berupa esai yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, kajian teori, dan seterusnya ini. Nah, ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, di dalam sebuah artikel ilmiah yang ditujukan sebuah jurnal, itu ada perbedaan. Ada yang pendahuluan itu langsung gabung dengan kajian teori. Ada yang memisahkan pendahuluan dengan kajian teori. Itu. Makanya ini istilahnya sesuai dengan gaya selingkung jurnal tujuan. Selingkung ya, bukan selingkuh. Atau template atau aturan main yang sudah disediakan oleh jurnal. Ini hanya contoh artikel saja. Nah, artikel yang pertama ini ini linknya, ya, Jurnal Internasional Berputasi, ini punya saya. Ini yang saya gunakan untuk syarat ujian kemarin itu. Jurnal Internasional Berputasi ini sudah masuk ke Q3. Waktu itu saya publikasinya gratis, ya. Makanya nanti ketika teman-teman mau bahas tentang Scopus, mana yang gratis, mana yang berbayar, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, alhamdulillah saya dapat yang gratis. Ternyata pada saat kita berbicara bahwa Scopus itu mahal, harus bayar. Memang saya gini, pernah sebelum saya accepted yang atas ini, pernah submit ke jurnal Turki, itu accepted, diminta bayar $750. Nah, kalau dirupiahkan itu hampir 10 juta. Nah, saking mahalnya saya nego itu dengan editor. Saya sampai berkelahi dengan juga harganya. Loh, itu masih rendah itu. Nggak ada Agus Salim, Tiara Lagu minta gini. Si Agus itu di IJ Q2 itu 17 juta. Tapi demi lulusnya kan ya harus rela berkorban. Mau nggak mau. 17 juta itu si Agus. Dan alhamdulillah saya itulah sampai berkelahi dengan editor lewat email, lewat WA. Saya nego kan, saya minta ini bisa diturunkan ini nggak? Ini kok mahal banget ini. Saya di Indonesia ini masih kekurangan uang dan sebagainya. Saya
pakai bahasa Indonesia terus translate lewat Google Translate, hasil translate-nya saya enggak baca lagi, saya langsung kirim. Mau dia paham mau enggak. Nah, akhirnya setelah nego yang cukup lama, editornya langsung menolak tulisan saya. Jadi tetapi begini, saya itu punya trik. Ketika kita itu mau menargetkan lulus kapan, kita begini, misalnya disyaratkan satu artikel Scopus yang bereputasi bagi. Nah, kita itu jangan menyiapkan satu artikel. Ya. Upayakan menyiapkan lebih dari satu artikel untuk dilakukan submit di beberapa jurnal. Kenapa demikian? Pertama, ketika kita hanya menyiapkan satu artikel, kemudian kita submit, lah yang kita submit itu belum tentu diterima. Ya. Saya pernah terjadi sekali, saya submit ke kemana itu lupa, saking banyaknya ditolak itu, di email saya itu puluhan kali ditolak. Pernah satu kali submit, saya tunggu, itu sudah masuk review sampai 8 bulan. Di bulan ke-8 itu ditolak. itu memang butuh kesabaran. Kalau kita langsung kecewa karena 8 bulan habis waktu itu memang stres itu harus akan terjadi. Nah, karena begini, kalau dari satu artikel dalam waktu 8 bulan itu ditolak, kemudian kita akan submit lagi di jurnal yang lain, itu harus mulai dari nol lagi. Artinya, kita akan menunggu lagi berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh satu jurnal itu untuk memproses tulisan kita. Setelah diproses, itu pun belum tentu diterima. Kalau ditolak lagi, mulai lagi, gitu. Nah, butuh waktu berapa tahun baru bisa di-accepted gitu. Kalau tulisan kita diterima. Kalau ditolak terus, maka kita kehabisan waktu pada mensubmit artikel. Nah, saya punya trik itu menyiapkan 3 artikel. Yang pertama tadi ditolak karena biayanya lumayan mahal, saya nego dan sebagainya sampai harus ditolak karena saya cerewet gitu. Nah, pada kesempatan yang sama, seminggu kemudian artikel saya yang atas ini alhamdulillah langsung diterima. Diterima dalam tidak berbayar pula. Nah, itulah rezeki masing-masing itu tidak kita tahu. Ya, berusaha saja gitu. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa ujian dengan artikel yang gratis. Nanti kapan-kapan kita beda masalah yang Scopus, saya akan coba perlihatkan. Nah, kemudian yang artikel yang kedua ini Sinta 2. Nah, kalau tadi saya berbicara yang Scopus yang atas itu ada yang predator, ada yang baru masuk, ada yang sudah discontinue. Nah, discontinue seperti apa? Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan kupas. Kalau yang bawah kalau Scopus itu indeksasi internasional. Indeksasi internasional yang sudah sangat bereputasi, cuma dari sisi bereputasi ada lagi ukurannya. Nah, kalau yang bawah jurnal Sinta 2 ini indeksasi nasional. Ternyata kita sudah punya indeksasi yang apa istilahnya yang dinamakan Sinta. Sinta ini sistem apa gitu kepanjangannya di dalam bahasa Inggris, lupa. Di level Sinta ini jurnal Indonesia itu sampai pada level 1. Mulai dari level 6, Sinta 6 itu yang paling rendah, kemudian Sinta 5 sampai Sinta 1. Nah, Sinta 1 di Indonesia itu sudah masuk ke radar Scopus. Ada yang sudah masuk Scopus, ada yang masih OTW, masih proses review gitu, penilaian oleh Scopus untuk bisa masuk ke Scopus. Lumayan banyak jurnal-jurnal kita di Indonesia yang sudah masuk Scopus, tetapi di bidang kita yang soshum, sosial humaniora, itu lumayan banyak juga, tetapi lumayan mahal kalau jurnal internal kita. Ada yang sampai 7 juta, ada yang sampai 10 jutaan gitu. Tapi ada yang free juga sih, ada.
Dan juga sudah ada yang masuk ke Q1, Q2 gitu, jurnal Indonesia yang ke Scopus. Nah, di Sinta 2 saya ini syarat ya. Kalau di kita sebagai dosen ada tingkatan juga jenjang karir ya. Kalau posisi S2 itu mentok pada jenjang karir lektor. Sudah pernah dengar itu, lektor, asisten ahli dan sebagainya itu. Nah, yang masih S2 itu masih mentok kepada lektor, tapi ada kemungkinan yang S2 itu bisa ke lektor kepala. Lektor kepala itu sudah mendekati guru besar. Kalau yang lektor itu masih S2, mau ke lektor kepala itu syaratnya dia harus publikasi yang atas ini ya, jurnal internasional bereputasi, tapi ada standar ya. Di dalam Scopus itu ada istilahnya SJR yang harus dipenuhi oleh jurnal sebagai standar. Nah, maka yang S2 yang mau ke lektor kepala itu dia harus minimal 2 jurnal yang atas ini. Nah, kalau yang S3 yang mau ke lektor kepala itu cukup yang bawah ini sebagai syarat. Punya 1 yang bawah ini itu sudah bisa mengajukan ke lektor kepala. Ya, ini sebagai gambaran karir juga ya. Ketika nanti teman-teman sudah bisa berkarir di perguruan tinggi, nanti kita akan diskusi banyak lagi bagaimana bisa menaikkan karir secepat dan sebaik mungkin gitu. Ini hanya bagaimana sih cara kita mencari jurnal yang levelnya Sinta ya. Tadi kalau Mbak Evi tadi bilang disyaratkan juga mungkin jurnal terakreditasi. Nah, inilah jurnal terakreditasi Indonesia itu yang S1, S2, S3, S4 sampai S6 ini. Nah, yang S6 yang masih merah ini yang paling rendah. Nah, yang sudah hijau ini yang paling tinggi S1, bahkan dia sudah Scopus. Ini ada linknya ini untuk mencari, ini tinggal klik link ini, nanti akan kita cari saja. Ada kolom pencarian, nanti setelah klik ini masukkan saja kata kunci dari, misalnya kalau mau menuju ke jurnal pendidikan matematika, ketik saja pendidikan matematika atau matematikanya saja, di enter. Ya, samalah kata kunci dalam pencarian di Google gitu, maka akan diberikan kalau sesuai dengan, kalau tersedia jurnal yang kita tuju itu yang sesuai kata kunci yang kita masukkan. Tapi berbayar. Iya, berbayar. Tapi ada yang free sih. Berbayar. Kalau saya kemarin yang Sinta 2 ini malah berbayar ini 1 juta. Iya. Di sini 1 juta, malah yang bereputasi ini yang gratis. Dan sekarang yang Sinta 2 ini kan Sinta 2 yang aksioma, kemudian editor datang masuk WA ke saya setelah melakukan penilaian terhadap artikel saya yang terbit di sini. Akhirnya saya diputuskan untuk meminta kesediaan menjadi review di sini. Dikatakan bahwa artikel saya ini lumayan bagus penulisan dan sebagainya. Akhirnya saya ditawari untuk menjadi review di sini. Dan saya sudah jadi review di sini, nama saya sudah tercantum di review di sini. Luar biasa Pak Dokter. Nih, Sinta 2 ini. Sinta 2. Sinta 2 nih Pak, jadi review di sini. Tapi ini kan Sinta 2 ini. Saya pernah review di jurnal internasional juga ini. Kalau yang review di Sinta 2 ini ceritanya artikel saya dari hasil review oleh reviewer yang menilai artikel saya. De keras enggak hina. Ini apa maksudnya, ini aun-caun. Akhirnya saya rubah total kan, dari memang penilaian review itu luar biasa. Saya mengikuti perubahan dari hasil review itu, akhirnya artikel saya jadi ikut menjadi artikel yang mungkin sedikit luar biasa bagi editornya. Nah, sehingga saya dikasih tugas untuk mereview dua artikel dari Sinta 2 ini. Sehingga akhirnya istilahnya balas dendam juga saya ini, ngata-ngatain artikel orang. Saya bilang, apa ini? Apa maksudnya ini? Ini salah ini. Tapi tetap melalui prosedur ilmiah yang saya pahami gitu. Nah, di terakhir saya di saat duduk ini ada 1 artikel yang sudah ditugaskan juga nih oleh Sinta 2 ini. Kemarin sudah di WA untuk suruh review Sinta 2. Nah, itu.
Nah, ini hanya mengenalkan. Saya kira kita sudah paham ini. Ini adalah judul. Antara judul penelitian dan judul artikel tidak harus sama. Ya. Hasil penelitian kita itu kan banyak variabel itu. Nah, sehingga untuk publikasi itu bisa dipecah-pecah menjadi beberapa publikasi. Sesuaikan dengan variabel yang ada dalam laporan penulisan kita. Misalnya, tesis kita membahas A, B, C, D variabel. Nah, sehingga yang kita muat dalam artikel atau dipublikasikan di jurnal itu bisa dipecah dari 4 artikel. Gitu. Tentunya nanti konstruknya dibedakan supaya tidak self plagiarism atau publikasi di kemiripan dengan publikasi kita sendiri. Itu tetap kena itu, ya. Jangan mentang-mentang kita punya karya sendiri kemudian copy paste kita punya sendiri lalu itu dianggap tidak plagiasi, enggak ya, tetap akan dianggap itu plagiasi. Nah, kemudian ini hanya bagian daripada identitas penulis ini. Ini identitas penulis ini sebenarnya. Yang itu identitas jurnalnya. Nah, di identitas jurnal ada doi, ada ISSN, ada volume, ada nomor, ada halaman dan seterusnya itu. Nah, di abstrak. Oh, ini yang saya tampilkan ini tadi. Oh, ini artikel yang Sinta 2 saya tadi. Judulnya generalisasi dalam penanganan siswa. Ini artikel yang Sinta 2 yang saya sampaikan tadi. Ini ada abstrak. Abstrak itu uraikan sedikit permasalahan. Nah, saya kira teman-teman juga sudah tahu ini bagaimana sih menulis abstrak. Yang harus termuat dalam abstrak itu ada tujuan. Kita eksplisitkan saja langsung bahwa tujuan dari penelitian dan seterusnya. Nah, itu ada tujuan. Kemudian ada metode, ringkasan metode, ringkasan hasil dan kesimpulan. Nah, ini yang berwarna warna ungu itu metode, ya. Lumayan. Kita sebutkan, eksplisitkan semua berapa subjek, bagaimana cara mengumpulkan data, kita mengumpulkan data dengan menggunakan apa, itu diceritakan saja. Kemudian ada hasil. Nah, di sini bedakan antara hasil dengan kesimpulan, ya. Saya sendiri pernah salah. Saya pernah salah mempersepsikan bahwa antara hasil penelitian itulah yang menjadi kesimpulan. Nah, bedakan antara yang namanya hasil penelitian dengan kesimpulan. Ya. Kalau hasil penelitian itu masih bisa dalam beberapa kategori, kemudian di kesimpulannya itu menyimpulkan bahwa itu yang akan berlaku secara umum. Digeneralisis. Gitu. Ada kata kunci, kemudian kata kunci ini yang bisa menggambarkan daripada topik penelitian kita atau bahkan bisa ambillah dari judul juga bisa di sini untuk masukkan kata kunci. Kemudian nih yang paling sedikit di bawah ini di beberapa jurnal ada yang minta ada abstrak bahasa Indonesia, ada juga yang minta double abstrak dengan bahasa Inggris, versi bahasa Inggris. Nah, kita harus tahu juga berapa sih muatan yang harus ada dalam satu artikel. Dari sisi pendahuluan di sini lebih kurang 10% lah, tidak usah terlalu banyak. Ya, jangan sampai nanti pendahuluannya lebih banyak daripada hasil dan pembahasan. Itu nanti oleh editor jurnal akan menolak nanti tulisan kita. Yang harus ada dalam pendahuluan itu uraikan sedikit latar belakang umum kajian tentang judul. Umum di sini tadi saya sudah tunjukkan di artikel tentang analisis kesulitan guru tadi, itu beberapa aturan. Kita coba kupas dari aturan umum. Nah, kalau di sini saya mengupas tentang keterkaitannya dengan topik penelitian ini tentang standar pembelajaran matematika dalam aturan secara nasional dan bahkan
aturan secara internasional. Kita bisa memadukan antara aturan kita dalam nasional dengan aturan internasionalnya. Kita matchingkan. Apakah ada hak menyinggung hal yang sama. Nah, disitulah ketemu dua aturan yang berbeda dalam pembahasan yang sama. Ada di sini istilahnya state of the art. Nah, state of the art ini yang perlu teman-teman perhatikan. State of the art ini kita mengkaji beberapa artikel ilmiah. Misalnya kita membahas topik, nah kalau di sini saya misalnya masalah penalaran, saya harus mencari beberapa artikel, misalnya 1, 2, bahkan sampai 5 artikel tentang penalaran. Nah, ini bisa dilihat ini, dalam kurung ini ada Ellis 2011, Moore 2014, ini ada 3 orang. Ya. 3 orang yang membahas masalah ini. Dalam pembahasan ini, walaupun tidak sama, tetapi konteks yang dibahas dalam 3 artikel ini menuju ke satu masalah. Dia membahas masalah kuantitas dari masalah, menghubungkan, memanipulasi, ini ada di dalamnya. Walaupun misalnya yang pertama ini membahas yang manipulasi, kemudian yang kedua membahas menggunakan konteks dan sebagainya ini, maka di dalam ketiga artikel yang saya kutip ini itu membahas hal atau mengarah ke hal yang sama. Nah, sehingga state of the art-nya nanti kita akan tarik benang merahnya bahwa dari beberapa kajian itu ternyata kajian-kajian itu belum membahas masalah ini misalnya. Nah, ini misalnya ini, penelitian tersebut terbatas pada penyelidikan perkembangan ini, ya. Sehingga penelitian ini, nah disitulah garis merahnya nanti atau benang merahnya bahwa penelitian-penelitian yang dibahas sebelumnya itu membahas tentang hal yang lain. Nah, ada celah bagi kita, disitulah gap analisisnya, nih ada nomor 3 ini gap analisis atau pernyataan kesenjangan. Nah, disitulah originalitas atau kebaruan yang ingin kita kaji itu. Nah, kita setelah sebelumnya bla 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 bahwa si ini membahas ini, si ini membahas ini, maka pada penelitian kita membahas ini. Nah, disitulah gap-nya istilahnya itu. Coba dilihat bagaimana konstruk artikel-artikel itu ya, terutama konstruk artikel yang menarik itu memang di jurnal-jurnal internasional bereputasi, dan kalau di Indonesia cari di jurnal-jurnal yang Sinta tinggi itu, Sinta 1, Sinta 2. Ini konstruknya sudah bagus. Nah, coba di artikel saya ini memang ini kelihatannya banyak sekali ini, kelihatan kutipan, ada nama sendiri juga di bawah. Di sini juga ada kalau Evi tadi jurusan apa, Evi? Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, Bahasa Indonesia. Mbak, mau lembur di sekolah. Nah, gitu. Ada di situ saya simpan tadi. Iya. Iya. Nah, ini kajian teori. Nah, kajian teori di beberapa sudah dipakai, cuman mau laporan HI ini. Oh, iya. Di beberapa jurnal. Masih di sekolah. Saya Ayan. pergi di sekolah. Oh, ya. Ya. Nanti Omi. Nah, di kajian teori ada beberapa jurnal yang membahas kajian teori itu langsung digabungkan dengan pendahuluan. Tetapi ada beberapa jurnal yang memisahkan antara pendahuluan dan kajian teori. Gitu. Nah, tapi di Sinta 2 yang saya terbit ini dia pendahuluannya langsung gabung dengan kajian teorinya, sehingga ini beberapa kajiannya sudah langsung muncul di sini. Hampir kelihatan banyak sekali nama kutipan di dalamnya. Nah, kalau di jurnal yang internasional, beberapa jurnal internasional yang Q1 itu bisa saja 2-3 baris itu nama orang saja. Itu. Yang dikaji itu hasil kajiannya, sehingga semua nama itu dimasukkan. Nama-nama yang memiliki kajian yang sama. Hampir 2-3 baris itu nama orang saja. Nah, begitupun tadi di tulisan saya yang atas, yang di internasional bereputasi, itu ada beberapa paragraf yang kutipan atau nama orang itu hampir 2-3 baris gitu. Saya coba mempelajari cara tulisan orang-orang di Q1, Q2 gitu.
Nah, kalau di metode ini cakupannya hanya 15% saja, tidak usah terlalu banyak juga. Hanya dijelaskan secara umum. Tidak perlu lagi di sini menyebutkan nama maupun rumus, tidak perlu, karena rumus dalam analisis data itu sudah umum bagi kita. Kalau ini penelitian saya, ini penelitian kualitatif, ya. Kalau teman-teman yang biasanya kuantitatif, kalau rumus misalnya rumus uji T, uji dan sebagainya, tidak perlu lagi nulis rumus karena rumus-rumus itu sudah umum. Nah, yang perlu dijelaskan adalah bagaimana proses penelitiannya, prosedur penelitiannya, terutama misalnya berapa subjek penelitian ini, di mana subjeknya, di mana, kemudian pengumpulan data menggunakan apa, itu kan perlu kesesuaian. Jangan sampai topik kita berbicara A, tapi instrumen kita dilakukan dengan cara B. Itu kan tidak sesuai nanti. Bahkan pemilihan subjek itu perlu diperhatikan kriterianya. Nah, misalnya di pemilihan subjek, di PTK misalnya, saya pernah uji skripsi kemarin, mahasiswa saya memilih subjek itu di kelas unggulan. Subjeknya dia pilih di kelas unggulan. Halo, Ayan. Nah, saya tanya, kenapa kamu harus ambil di kelas unggulan? Apa masalahnya di kelas unggulan? Kamu tidak ngajar saja, anak-anak kelas di unggulan itu bisa mengerjakan soal yang kamu berikan. Sehingga di kelas unggulan itu kan tidak ada masalah sebenarnya. Nah, saya suruh penelitian ulang, nangis dia. Nah, sehingga memang di sini perlu kejelasan semuanya. Bagaimana alasan kita memilih subjek itu perlu juga dipaparkan. Jangan sampai salah milih subjek, salah instrumen, itu yang perlu. Makanya perlu ada pembimbing seperti yang dikhawatirkan oleh guru-guru tadi. Keberadaan pembimbing maupun teman diskusi itu perlu. Nah, di sini yang paling banyak itu terletak pada hasil dan pembahasan. Nah, di hasil tentunya kita akan memaparkan bukan data mentah ya, tetapi data yang sudah diolah. Di pembahasan itu perlu lagi ada membandingkan ya, membandingkan juga hasil penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Ya, membandingkan dalam artian misalnya hasil penelitian kita adalah A. Nah, ada penelitian lain yang mendukung penelitian hasil kita gitu. Di pembahasan juga perlu juga dituangkan misalnya ini beberapa penelitian yang secara teori tidak mendukung. Nah, itu perlu dimasukkan juga. Kenapa tidak mendukung hasil penelitian kita beberapa penelitian sebelumnya? Mungkin saja ada hal-hal yang kita lakukan dalam penelitian tidak sama dengan yang dilakukan pada penelitian yang membedakan dengan kita itu. Itu ada alasannya. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di hasil penelitian dan pembahasan ada yang menguraikan secara bersamaan, ada juga yang memisahkan hasil penelitian dan pembahasan pada sub yang berbeda. Nah, kesimpulan dan saran ini hanya 5%. Setelah kesimpulan dan saran dapat juga ditambahkan ucapan terima kasih. Nah, di ucapan terima kasih, misalnya gini, kita sebagai mahasiswa itu sebagai penulis pertama. Jangan dimasukkan ucapan terima kasih kepada penulis kedua, ketiga sebagai pembimbing kita. Kan kita menulis artikel hasil tesis atau disertasi itu kan mencantumkan juga nama pembimbing kita. Nah, di ucapan terima kasih tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada pembimbing karena pembimbing itu sudah dimasukkan di autor atau penulis pada artikel tersebut. Nah, ucapan terima kasih pada artikel itu lebih cenderung kepada yang memberikan biaya atau yang mendukung penelitian kita, yang mendukung secara dana
maupun pemikiran juga sih, tapi kalau pembimbing kan sudah masuk dalam autor sehingga tidak perlu lagi di ucapan terima kasih. Nah, ini di daftar pustaka. Di daftar pustaka kalau bisa jumlah referensinya minimal 15 ya. Dan 80% referensi harus berasal dari sumber primer. Sumber primer ini itu bisa dari jurnal penelitian, proceeding, buku hasil penelitian, skripsi atau disertasi. Lebih utama dari jurnal semua ya. Kalau kita yang mau menulis artikel dari hasil tesis, maka yang dimasukkan dalam referensinya adalah yang utamanya adalah dari jurnal semua. Karena itu adalah hasil penelitian. Gunakan referensi 10 tahun terakhir ya. Jangan sampai kita menggunakan referensi yang kita masukkan itu lebih berumur daripada kita, atau referensi itu ada sebelum kita lahir gitu ya. Makanya disarankan 10 tahun terakhir. Karena kita yang menulis ini kan rata-rata sudah berusia 10 tahun ke atas. Nah, sehingga disarankan untuk menggunakan referensi 10 tahun terakhir. Untuk menghindari referensi yang dicantumkan itu sebelum kita lahir. Kemudian gunakan format ini pustaka, gunakan apa style ya. Apa style ini ada istilah dalam referensi itu style apa atau apa style American apa itu panjangannya, pokoknya ada stylenya gitu. Kemudian gunakan referensi manager. Ada di sini Mendeley, Zetero, dan seterusnya itu. Saya kira teman-teman sudah tahu. Tetapi mungkin juga ya, AFKMPT mungkin perlu memfasilitasi teman-teman dalam mengenal ini, bagaimana penggunaannya, supaya penulisan dalam referensi tesis, disertasi, maupun artikel itu kita bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, dalam penulisan referensi itu sendiri, kita bedakan ada referensi dari buku, ada chapter buku maupun jurnal. Ya, ada perbedaan. Kalau di buku yang yang dimiringkan itu adalah judul bukunya, kemudian di jurnal yang dimiringkan adalah nama jurnalnya, gitu. Nah, coba lagi nanti dilihat di beberapa jurnal yang atau ya artikel yang sudah pernah dibaca, bagaimana perbedaannya. Nah, ini kunci paling utama dalam menyusun artikel ilmiah. Ini gambar pertama ini orang lagi ngapain ini? Membaca buku referensi. Dia lagi membaca. Nah, ini gambar yang kedua. Menulis. Sudah ada sudah menulis. Nah, ini tentu dalam menyusun artikel ilmiah kita tidak serta-merta hanya punya keinginan untuk menyusun. Tanpa membaca mustahil itu kita bisa menulis. Ya, mustahil itu apa yang kita mau uraikan dalam apa yang kita mau tulis itu bisa muncul, itu mustahil tanpa adanya baca. Ya, tentu memang saya pun sadar ya, pribadi saya pun, saya itu membaca ketika butuh gitu ya. Saya misalnya mau menyusun artikel tentang A, maka saya akan searching beberapa artikel tentang A. Maka saya fokus pada membaca itu. Habis saya selesai menyusun itu, maka aktivitas saya membaca hanya kembali kepada medsos dan sebagainya. Nah, tapi minimal kita punya upaya untuk itu. Jadi ketika mau menulis A, maka bacalah itu. Nah, maka rajinlah menulis. Ya, tentu setelah membaca ya menulis. Kalau tidak menulis pun tidak tersusun itu karya ilmiah itu. Udah mata mabar, itu kan luar banget itu. Nah, ini orang apa ini? Ini dilarang malas ya. Makanya teman-teman yang lagi OTW menyelesaikan studi, hindari ini ya. Terus bersemangat, berkumpullah bersama teman-teman yang punya motivasi tinggi dalam menyelesaikan studi ya. Karena kesuksesan kita juga itu tergantung dari teman pergaulan kita ya. Kalau kita banyak berkumpul sama teman-teman yang suka main kartu misalnya,
Nah, itu mempas balai itu. Nah, maru wali nais, bola aing ngadi. Kan begitu. Main futsal juga. Apalagi sekarang ini lagi tren-trennya game online, mabar dan sebagainya itu. Ini anak saya ini lagi mabar dan sebagainya. Ini susah ini dihindari. Tapi memang motivasi pengendalian diri dari dalam, dari pribadi masing-masing itu yang perlu sekali. Apa nih istilah? Oh, terima kasih. Sudah, terima kasih. Nah, itu teman-teman yang sementara yang bisa sampaikan. Ini lumayan sudah berapa jam saya ngomong ini? 1 jam. Lumayan, Bang. Lumayan ya. Ini saya kalau sudah berbicara ini nggak tahu. Oke, mungkin itu dulu Evi. Nanti kita diskusi kalau ada teman-teman yang mau dibicarakan tentang bagaimana apa yang saya sampaikan tadi. Kita diskusikan lebih jauh. Baik, untuk sementara demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian atas pemaparan dari Dr. Sarifudin SPD MPD. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan maksimal 3 orang penanya. Oke, izin bertanya moderator. Baik, dengan Mbak Rita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Menarik sekali pembahasan pada malam hari ini, yaitu terkait dengan analisis kesiapan guru dalam penulisan karya ilmiah. Di sini melihat persentase guru yang pernah melakukan penulisan karya ilmiah ini sangat kurang sekali. Ya. Oh, maaf saya langsung bertanya tadi. Ya. sorry. Oke. Adakah kendala-kendala khusus yang dihadapi ketika melakukan penulisan karya ilmiah ini? Kemudian apakah ada kiat-kiat khusus yang perlu dan harus kita miliki dan harus kita lakukan ketika melakukan penulisan karya ilmiah ini? Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Abang Da ini langsung mau dijawab atau tunggu penanya dulu? Gimana baiknya menurut moderator? Boleh langsung dijawab, Abang. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita. Bu Rita dari mana Bu Rita? Dari Dompu, Pak. Oh, Dompu. Iya, ini di Malang, Iya, sekarang posisinya di Malang. Saya dari Dompu, Kecamatan Pajo, Pak, lebih tepatnya. Waduh, sama ini kita. Oh, gitu. Saya dari Ranggo, Mbak. Loh, sama kita dari Ranggo juga. Oh, gitu ya. Kenalan dong. Saya kasih kesempatan. Sodio RT Pila. Anak sorry. Ampun, Pade. Oh gitu, saya di... Salam kenal Mbak Rita. Ya, salam kenal juga. Ngobrol di WA lebih. Oke. Oke. Di mana nah? Sodio RT Pila. Iya, Pak. Pajo ya? Iya, Pak, di Ranggo. Saya kira di Boja. Hari Sabtu Jumat saya ke Boja. Oh gitu Pak ya. Oke. Iya. Ternyata forum ini mempertemukan orang di. Iya. Benar. Itu satu desa. Iya Pak, satu desa. Sebenarnya Ranggo itu umum Pak. Di situ ada 2 desa sebenarnya, tapi sekarang karena sudah perluasan kampung akhirnya mekar. Ada mekar. Ya. Jadi 2 desa. Iya Jadi 2 desa gitu. Iya. Iya nggak apa-apa. Mungkin beda RT. Saya pun di beberapa karena mungkin beda umur juga. Beda umur. Angkatan. Beda angkatan ya. Oke, baik.
Terima kasih Bu Rita. Kalau kendala khusus tadi memang di artikel tadi saya menanyakan khusus dalam form Google Form itu kira-kira apa kesulitan yang dihadapi. Nah, tadi di artikel tadi memang walaupun sepintas saya tidak baca semua, sudah saya uraikan di situ komentar langsung daripada guru itu kendala yang dihadapi oleh mereka. Misalnya tidak ada pembimbing kayak kalau kita di tesis disertasi kan pembimbing itu kan luar biasa itu, mencoret punya kita itu sampai harus rubah total itu. Nah itu kalau tidak ada pembimbing kan sebenarnya enak saja kita mau menulis apa ya jadi, menurut kita jadi ya jadi kan, tapi dengan adanya pembimbing kan arahan luar biasa. Itu kendala memang dari sisi pembiayaan juga. Nah, kita tahu penelitian kan memang butuh pembiayaan. Apalagi misalnya di daerah kita kan belum ada itu alokasi untuk hal-hal yang seperti itu. Kendalanya juga tadi banyak. Nanti saya share artikel ke grup FKMPT biar bisa banyak sekali tadi kendalanya sampai saya tidak hafal ini. Dari sisi pembiayaan, dari sisi referensi, kemudian dari sisi pengetahuan mereka, ya. Terutama memang gairah kita membaca ya. Yang paling utama memang belum ada informasi terkait masalah seperti itu. Maka memang kalau solusinya untuk itu, kenapa saya melakukan publikasi masalah itu sebagai dasar saya untuk melakukan pengabdian ke masyarakat. Sekolah-sekolah ini kan masuk di wilayah masyarakat ini kalau dari sisi pengabdian, sehingga nanti saya sudah menyusun beberapa rencana untuk melakukan pengabdian masyarakat yang nanti pesertanya adalah guru-guru. Walaupun nanti skupnya masih tingkat sekolah, minimal nanti ada memulai kegiatan ilmiah untuk masalah penulisan karya ilmiah tersebut. Nah, kalau untuk kiat khusus, saya kira tidak ada sih kiat khusus dalam menulis. Itu tadi yang pertama saya cerita pertama tadi itu adalah kalau kita yang sudah mahir menulis kan itu kan kita harus menghindari plagiarisme. Yang pertama memang kita harus banyak membaca. Tadi di akhir slide saya banyak membaca. Itu kunci paling utama itu. Tidak ada yang bisa kita tulis kalau kita tidak membaca. Nah, tetapi memang itu tadi kita sebagai penulis pemula, anggaplah begitu, untuk menulis A misalnya, kita mau menulis A, maka kita fokus saja pada membaca A. Ya. Kita fokus saja pada membaca A. Kemudian kita mensintesis dalam artian kita coba pelajari dari beberapa artikel yang sudah ada. Ya. Bagaimana sih orang mengkonstruk dari sisi pendahuluan, kemudian dari sisi kajian teori, kemudian dari sisi metode dan seterusnya. Itu perlu kita pahami dari tulisan orang. Gitu saya sih. Saya itu memahami bagaimana cara menulis orang. Saya itu memilih tulisan-tulisan di Q1, Q2 itu bagaimana orang-orang itu mengkonstruk, ya, mengkonstruk misalnya dari sisi pendahuluan, kemudian mengkonstruk bagaimana teori, ya sehingga sedikit banyak tulisan saya itu adalah sentuhan-sentuhan dari cara-cara orang itu. Bahkan tadi misalnya orang itu menulis kutipannya bahkan sampai 3 baris itu nama orang, karena dia memang membaca semua minimal yang ada dalam nama orang tersebut. Nah, sehingga dalam artikel saya
ada sekitar sampai 2-3 baris itu yang memuat nama orang gitu. Nah, itu sih triknya ya, trik khusus itu. Nah, gini, kalau trik khusus karena begini. Apalagi misalnya di artikel internasional, itu kan halamannya itu sampai 20 sampai 40 halaman itu, saking banyaknya halaman itu. Nah, triknya kita baca saja abstrak ya. Karena di abstrak tadi kan sudah termuat semua itu unsur yang harus ada di dalamnya di bawah kan. Ada dari bagaimana tujuan penelitian, kemudian metode, ada hasil dan kesimpulan. Nah, di abstrak sudah lengkap sebenarnya. Kita baca saja abstrak. Kita misalnya membahas tentang A. Kita download semua beberapa artikel yang membahas A. Nah, kita baca semua saja abstrak, walaupun tidak mau membaca dalam semua isinya. Sehingga tergambar semua. Akhirnya ya, waktu yang kita butuhkan itu tidak terlalu banyak gitu. Untuk harus membaca semua. Cukup di abstraknya saja, sehingga sudah terwakili gitu. Mungkin itu kira-kira Bu Rita yang baru mengenal Bu Evi dan Bu Evi baru mengenal Bu Rita. Hai Kak Rita. Evi di Malang. Iya Pak. Banget. Nah, Bu Rita juga di Malang. Nah, nanti janjian di bakso mana gitu. Nanti kita ngopi bareng. Bu Rita, Oke. kampus mana Bu Rita? Sekarang di Unmer, Pak. Kebetulan saya juga baru lanjut, Pak. Baru lanjut studi gitu. Baru semester 1 gitu. Oh, yang dekat itu Cyber Mall itu ya? Iya, Pak. Betul. Oh, iya. Iya, Bu Rita. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Rita. Mungkin ada pertanyaan dari anggota yang lain, dipersilahkan. Untuk dua orang penanya. Yang sudah angkat tangan. Bang Izul, ya. Dipersilahkan Bang Izul. Siapa ini? Bang Izul atau saya Ahyansyah? Nah, Sweetan dulu. Tegas, harus tegas moderator. Harus Ya tegas. boleh Kak Ahyansyah dulu. Oh iya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasanya malam hari ini ibarat suasana di Malang waktu beberapa tahun yang lalu. Duduk bersama di tempat ngopi bersama Pak Dr. Sarifuddin yang luar biasa menyampaikan materi, dan saya juga banyak mendapatkan hal-hal yang baru pada malam hari ini terkait dengan bagaimana teknis menulis artikel ilmiah yang baik seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah langkah strategi seperti apa yang bisa kita lakukan dalam menulis buku hasil artikel ilmiah yang dimuat di jurnal, dan artikel ini merupakan artikel orang lain. Jadi kita mereview artikel orang lain, kemudian kita buatkan buku seperti itu. Apakah itu dibenarkan atau seperti apa? Sumbernya itu semuanya dari artikel. Apakah mensyaratkan uji plagiasi seperti yang disyaratkan pada artikel ilmiah, atau memang kita langsung copy paste, kemudian kita masukin nama penulisnya, atau seperti apa Pak Dokter? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang bisa langsung dijawab. Oke. Oke, terima kasih Ahyan. Ini Ahyan ini sudah panjang juga kumisnya nih. Kumis menggoda. Oke. Nih, pada prinsipnya begini ya. Pada prinsipnya menulis karya ilmiah apapun jenisnya itu tetap dilarang copy paste. Artinya kita tetap menghindari yang namanya plagiarisme. Ya, kita mau menulis
apa istilahnya yang tadi, dari hasil penelitian orang lain, tetap kita menghindari yang namanya plagiarism. Kalau mau membukukan hasil penelitian orang lain, secara etiknya harus minta izin dulu kepada yang punya penelitian, ya. Ya, minta izin dalam artian begini. Kalau kita gini ya, artikel siapapun ya, itu kita menuliskan hasil penelitian orang lain juga. Kalau kita tadi istilah dalam kajian teori, ini kan lebih kepada kajian teori, itu di state of the art-nya itu kan kita mengkutip semua itu. Jadi meminta izin kepada orang tersebut secara tidak langsung, maka kita akan mencantumkan di daftar pustaka. Nah, di kasus Ahyan ini mau membukukan hasil penelitian orang lain, maka tetap harus meminta izin dulu kepada yang melakukan penelitian atau yang punya hasil penelitian. Kasusnya begini, bisa saja yang melakukan penelitian ini belum melakukan publikasi. Kasus yang kedua, yang sudah melakukan penelitian ini sudah melakukan publikasi. Nah, bagaimana misalnya terjadi di kasus yang pertama, itu kan masih jauh dari plagiarisme itu. Maka bisa kita ajak ke melakukan penelitian ini untuk mempublikasikan bersama. Nanti kita di bagian menulis artikel. Memang orang itu bagian yang sudah melakukan penelitian, tetapi di bagian kita sebagai kolaborasi di penulisan artikelnya. Nah, tetapi di kasus yang kedua, ketika itu naskah sudah dipublikasikan oleh yang bersangkutan, maka kita tetap menghindari untuk terjadinya kesamaan naskah. Gitu. Kesamaan naskah dalam artian kita boleh menuliskan, kan begini, ada hasil, kalau di kasus yang pertama tadi itu kan misalnya baru dari hasil tesis misalnya, kemudian kita mau bukukan. Nah, tesis yang bersangkutan itu belum sempat dipublikasikan, maka boleh kita minta izin kepada yang bersangkutan untuk kita publikasikan. Nah, beda dengan kasus yang kedua, itu sudah tidak boleh kayaknya, karena nanti kecenderungan akan kena plagiarism. Nah, pada kesimpulannya, apapun jenis publikasi, menulis buku, menulis karya ilmiah lainnya, itu tetap secara wajibnya itu kita harus menghindari plagiarisme walaupun kita tidak melakukan cek. Tetapi upaya kita dalam menulis itu tetap kita harus berupaya untuk menghindari hal tersebut. Jangan sampai nanti ketika kita mau menggunakan, misalnya kita sebagai dosen, kita nanti pada suatu saat mau menggunakan karya tersebut untuk kenaikan pangkat kita, maka untuk pengajuan kenaikan pangkat, tim penilai itu tetap akan mengecek plagiarisme penulisan kita, tulisan kita, baik itu tulisan dalam bentuk artikel ilmiah maupun dalam bentuk buku dan sebagainya itu. Gitu, Ahyan. Siap. Terima kasih Pak Dokter, mencerahkan. Oke. Gimana, Bu Evi? Ada lagi? Boleh bertanya? Ayo Bu Evi, arahkan Bu Evi. Unmute Bu Evi. Ayo Bu Evi, si Pak Gafur. Lupa tak nyalakan. Ya, dipersilahkan Pak Abdul Ghafur El Bimawi atas pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Moderator yang baru mengenal saudara sekampung. Selamat malam, Abangda Dr. Sarifuddin, Pak Ketua FKMPD yang saya hormati, abang-abang senior yang saya hormati, dan teman-teman seperjuangan di dunia akademisi yang saya banggakan. Jadi menarik tadi disampaikan oleh Pak Dokter, cukup mencerahkan. Jadi alhamdulillah saya akhir-akhir ini memang
ingin memfokuskan diri untuk mempelajari bagaimana cara menulis artikel yang baik, yang bisa terhindar dari plagiarisme. Kemudian juga mulai mempelajari tentang bagaimana cara menulis buku yang layak dibaca, yang layak dipublikasikan, yang mungkin nanti layak untuk diajukan di HKI kan, ataupun hak kekayaan intelektual atau hak cipta. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa saya alhamdulillah sudah menulis kurang lebih ada 6 judul buku, yang diantaranya itu ada juga sebagian buku chapter itu menulis barengan dengan dosen-dosen di beberapa perguruan tinggi yang memang yang di bidang pendidikan ya. Karena saya ini alhamdulillah Pak Doktor, mohon doanya sedang melanjutkan studi S3 di UIN Malang, lagi proses. Alhamdulillah. Mantap. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, terkadang ketika kita menulis buku ya, itu seperti saya yang menjadi penulis pemula ini, terkadang kita kehabisan kata, kehabisan ide di saat kita sudah mulai masuk di halaman 13, halaman ataupun 30-40% pada saat finisi buku kita. Nah, jadi pada saat ketika kita kehabisan ide ataupun kehabisan kata, apa yang semestinya kita harus lakukan supaya ide itu bisa muncul lagi, kata itu ataupun kalimat-kalimat di dalam buku itu susun itu bisa tersambung kembali sehingga kita bisa menyelesaikan buku yang kita ingin tulis. Kemudian yang kedua, izin menambahkan Pak Dokter tadi terkait dengan pertanyaan Adinda Ahyansa ini. Adinda Ahyansa ini luar biasa. Adik kelas saya waktu di UIN Mataram. Oh, mantap. Selamat malam Adinda. Siap Pak, sehat selalu. Jadi biasanya di dalam penulisan itu, buku itu kan biasa kita dikenal dengan yang khususnya untuk buku-buku referensi ya, itu ATM ya, gaya teknik ATM itu analisis, tiru dan modifikasi. Jadi memang tidak semua isi jurnal ataupun kita bisa mengambil isi jurnal untuk jadikan sebagai isi buku ataupun referensi untuk buku kita, itu tidak semua kita ngambil, tapi kita modifikasi dengan bahasa-bahasa sendiri, dengan menggunakan ataupun kita bisa memberikan pendapat sendiri yang menyambung kata-kata sendiri terkait dengan isi buku itu. Atau biasanya kita juga dikenal dengan mungkin teman-teman pernah menulis resume buku ya, resume buku. Itu juga salah satu latihan awal dalam menulis buku. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak Dokter, tadi di 2021 ya penelitian jurnal yang untuk guru-guru ya tentang kepenulisan itu. Iya. Berarti itu hanya 23 responden yang informal yang diminta. Berarti masih sangat minim sekali ya. Iya. Motivasi ataupun minat daripada guru-guru di BIMA khususnya, karena sekolah di BIMA itu belum semuanya Pak Dokter teliti. Nah, jadi selanjutnya langkah apa yang harus kemudian dilakukan untuk memunculkan semangat, motivasi dan minat guru-guru supaya bisa di BIMA itu dijadikan sebagai kota pendidikan begitu, kota yang penuh dengan literasi begitu. Itu saja Pak Dokter. Terima kasih banyak. Baik. Silakan Pak Dokter langsung dijawab. Terima kasih Mas Gafur. Nih sering stalking kita sering muncul di Facebook juga. Kita sering komen-komen ya. Nah, tentang kehabisan kata-kata saat menulis ini memang hal atau penyakit semua penulis ini. Apa yang harus dilakukan? Kalau saya ya, saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang lain. Pertama saya main futsal. Kedua jalan-jalan.
Saya itu kalau sudah seperti itu mikir apa yang harus saya nih. Itu hanya mengimbangi saja, dalam artian bisa saja kita mumet suntuk dalam kegiatan menulis itu, sehingga istilahnya ya butuh refreshing butuh refreshing lah gitu. Nah kemudian yang selanjutnya terkait kalau langsung ke tulisannya, kita perlu menambah lagi referensi sebenarnya. Kenapa sih kehabisan gini? Kita lagi jalan nih, analogi saja ini, pakai motor kan, tiba-tiba habis bensin di tengah jalan, ya. Kenapa? Tiba-tiba mati motor kita gitu kan? Kan kita harus cari tahu nih kenapa ini penyebab matinya motor ini. Yang pertama yang kita buka itu ya tentu sadel motor kita itu wajib itu, karena hanya itu yang kita tahu kan. Kalau montir yang lain, kalau montir itu yang naik kendaraan mungkin akan lihat yang lain. Nah kalau kita sebagai orang yang kita tidak terlalu tahu masalah kendaraan, maka paling pertama kita buka adalah sadel. Kita ingin cek bensin. Nah ternyata bensin kita mati. Nah analogi itu sama lah tadi, kita kehabisan kata-kata. Artinya kan kita berhenti menulis itu. Nah, apa yang harus dilakukan ketika bensin itu habis? Kita akan cari cara. Nah, di sekitar kita ini tidak ada ini bensin yang tersedia ini. Nah, harus didorong dulu kemana gitu kan? Nah itu analoginya. Kalau kita analogikan, maka apa sih kendala apa yang kita hadapi tadi? Maka kita akan coba. Kalau dalam hal menulis, maka tadi saya analogikan memang masih kurang referensi kita. Kita masih kurang membaca. Dalam artian, kita memang pernah membaca hal yang ingin kita tulis. Tapi ya istilahnya kita lupa. Lupa hal tersebut, kita lupa. Sehingga kita perlu menggali kembali, mencari referensi-referensi lain untuk menambah catatan ataupun tulisan kita. Gini. Saya dulu waktu S2, waktu kita masih kurang lah masalah online begini, kami masih mengakses jurnal yang terbatas, itu pun berbayar dan seterusnya. Kebanyakan buku yang offline gitu. Kami dulu waktu pulang S2 itu, saya dulu teringat pulang dari Jogja itu berapa kardus gitu buku yang saya bawa pulang. Saking belum ada yang sifatnya online begini. Nah sekarang itu aksesnya sudah terbuka, kita bisa mengakses buku kemana saja. Jadi isi laptop kita itu memang numpuk dengan file-file buku. Memang kecenderungan antara gaya belajar yang lama dengan yang sekarang, kalau kita membaca di laptop itu kan agak susah juga itu. Membuka file satu-satu, belum lagi halaman ke halaman, itu kan harus scroll ke atas, scroll ke bawah. Kalau dulu saya membaca buku teks atau hard copy itu bertebaran ini, semua di lantai itu harus saya sebar-sebar. Buku yang A saya baca, sebar, kemudian dilipat lagi bagian mana yang penting. Itu enaknya kalau baca secara offline gitu, secara yang dicetak. Nah, gaya belajar itu terbawa sampai ke S2, ke S3. Memang akses artikel, akses jurnal itu secara online itu bebas, banyak, buku pun gitu. Nah, tetapi gaya saya membaca itu saya cetak semua. Saya keterbatasan di bahasa Inggris ya. Tetapi saya mensiasati, saya translate dulu artikel yang berbahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia lewat Google Translate ya. Tidak ada tools yang lain saya gunakan, lewat Google Translate. Saya translate, pindah ke Word dan seterusnya itu, atau translate langsung PDF-nya ke bahasa Indonesia, itu baru saya cetak, itu saya baca gitu. Jadi pada prinsipnya Pak Gafur nambah lagi bacaan. Ketika mentok pada itu, ya tadi sudah saya analogikan, ketika kendaraan kita mati di jalan, maka apa yang harus dilakukan? Maka kita harus cari lagi bensin. Nah, artinya bensin ini kan bahan serupa sebenarnya, tetapi kita butuh. Artinya membaca kembali hal yang sudah kita baca pun itu perlu dilakukan.
supaya kita terbuka kembali pemikiran bahwa kita sudah melakukan bacaan ini, ternyata lupa tadi pas mau menulis lagi, sehingga perlu dibaca kembali. Gitu. Nah, kemudian ya kedua tadi menanggapi dari Ayan, yang ketiga memang ini respondennya memang sangat sedikit. Saya menginginkan memang responden itu saya itu punya gini, kenalan kepala sekolah banyak, pengawas banyak, dan dalam artian saya nitip Google Form ke beberapa kepala sekolah dan pengawas yang punya kuasa di sekolah itu sebenarnya, tetapi yang merespon juga terhadap angket yang saya bagikan itu hanya sebatas 23 orang gitu. Nah, terkaitnya dengan langkah apa yang harus akan kita lakukan untuk meningkatkan hal ini maupun dari hal rendahnya penulisan karya ilmiah oleh guru itu memang dari sisi dinas lah yang punya kewenangan. Bagaimana pimpinan daerah di bawah panjang tangan daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk membuat memang program-program pemerintah yang bagaimana supaya guru itu meningkat dalam hal menghasilkan karya ilmiah, tidak hanya melahirkan produk bahan ajar, pengembangan bahan ajar, tetapi produk maupun pengembangan itu bisa disebarluaskan lah gitu dalam bentuk karya ilmiah. Tetapi memang kami atau kita semua yang berada di perguruan tinggi ini memang perlu ada perencanaan untuk membersamai dan bersama guru-guru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pendampingan gitu kan, pendampingan kepada guru kita dalam hal penulisan maupun cara-cara penelitian yang baik. Sehingga saya punya dosen di Malang dulu. Beliau punya komunitas pembinaan guru-guru gitu ya luar biasa. Setelah dilakukan pembinaan, pendampingan, guru-guru bisa juga sih menulis. Ya tadi memang tidak ada pembimbing, akses bacaan, kemudian bagaimana cara melakukan itu kan suatu hal yang ketika kita berikan ya ternyata bisa juga dilakukan setelah diberikan pembimbingan yang baik. Itu Pak Gafur. Mudah-mudahan sukses di UIN Malang ya, Bung Gafur. Iya Bang, di UIN Malang lagi baru semester 3 Bang. Calon dokter muda ini. Luar biasa. Sudah nikah Bung Gafur? Sudah Bang, alhamdulillah sudah. Oh, alhamdulillah. Lalu Bang Gafur. Ayansa, segera rencanakan susul itu. Yang mana dulu ini Bang? Semuanya lah. Siap. Tuh Bu, Mbak Evi masih ada kayaknya, Mbak Kiki. Apa masih ada yang ingin bertanya? Oh, tuh, Mbak Kiki. Untuk Mbak Kiki. Ya, saya izin. Siap. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Wulandari, dari Bima juga, tepatnya di Desa Dore, Kecamatan Palibelo. Sekarang jadi mahasiswa pasca sarjana UIN Malang. Saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan peneliti agar masalah penelitian yang diteliti valid dan memiliki kontribusi yang melimpah dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih, Pak. Silakan Dr. Sarifudin langsung dijawab. Oke. Terima kasih Mbak Kiki. Ini agak cepat juga tadi pertanyaannya, saya sekali jalan. Mohon maaf Mbak Kiki. Ya. Saya tangkap tadi apa yang dilakukan ya. Nah, itu saja yang saya tangkap, tapi pengembangannya saya kembangkan sendiri ya. Apa yang dilakukan? Apa perlu diulang, Pak? Atau saya coba nanti kalau benar dibenarkan saja. Apa yang dilakukan supaya penelitian kita itu bisa bermanfaat, berkontribusi dan seterusnya itu ya. Validasi penelitian kita dan seterusnya gitu. Oke. Di penelitian ini kan ada tahapannya ya. Kita mulai dari menyusun proposal dan sampai kepada bagaimana cara kita mengumpulkan data. Nah, di tahapan-tahapan ini
saya ini kalau saya cerita di disertasi saya, pembimbing itu menyuruh untuk melakukan studi pendahuluan, ya, studi pendahuluan. Tapi begini, sebelum dilakukan studi pendahuluan, kita sebelum menyusun proposal, mengajukan judul, di mata kuliah itu ada istilahnya kajian artikel. Ya. Saya teringat di satu mata kuliah itu harus mengkaji sekitar 30 artikel internasional semua. Nah, tentu yang kita kaji itu jangan begini, jangan terlalu menyebar. Kita fokus kajian pada artikel itu, mengkajilah hal-hal yang spesifik lah. Misalnya, kita baca satu jurnal, satu artikel A. Ini mohon maaf saya coba bedakan dulu. Kita coba bedakan mana yang disebut jurnal, mana artikel ya. Jangan sampai nanti kita sebut artikel itu adalah jurnal, jurnal itu artikel ya. Nah, banyak yang ketukar itu. Artikel itu adalah bagian terkecil dalam jurnal. Ya, misalnya kita punya tulisan, itulah artikel. Jurnal itu adalah yang mempublikasikan semua artikel yang ada di dalamnya. Gitu ya. Oke. Kita harus mengkaji dulu puluhan artikel ya. Puluhan artikel dari beberapa jurnal. Nah, dari hasil kajian ternyata kita tadi ada state of the art. Saya sudah sampaikan tadi ada state of the art, ada benang merah dari hasil kajian bahwa setelah kita mengkaji beberapa artikel ini, ada yang tidak dibahas ternyata dalam artikel ini. Kita ambil saja celah terkecil saja, itu sudah menjadi bagian yang membedakan dari artikel-artikel yang kita kaji. Nah, dari yang membedakan tadi, nah secara konsep atau secara pemikiran kita bahwa ini akan terjadi bila ini. Nah, untuk membuktikan dari bagian terkecil yang kita pikirkan ini, maka coba kita lakukan studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan misalnya gini, si A ini membahas ke kanan, kemudian si B membahas ke kiri, kemudian si C membahas ke bawah misalnya. Nah, sementara belum ada nih yang membahas ke atas misalnya gitu. Maka di artikel atau di topik penelitian kita ingin membahas ke atas dengan rujukan dari ke kiri, ke kanan, ke kanan tadi. Nah, sehingga yang ke atas ini perlu kita lakukan uji pendahuluan, studi pendahuluan gitu, untuk membuktikan lebih awal ya apa ada kemungkinan nih terjadi seperti ini gitu. Nah, dari tahapan ini maka studi pendahuluan itulah sebagai dasar kita untuk menyusun latar belakang. Nah, kalau studi pendahuluan pada PTK kan kita harus melakukan observasi dan sebagainya di sekolah, maka demikian juga studi-studi atau penelitian yang lain. Nah, makanya itulah gunanya ada observasi, wawancara ke guru, wawancara ke subjek dan sebagainya sebelum penelitian, itu untuk sebagai dasar kita untuk menyusun pendahuluan. Nah, kemudian di tahap selanjutnya dari pendahuluan tadi kita mencoba memikirkan instrumen apa yang cocok untuk mengumpulkan data tersebut. Ya, karena ini kegiatan penelitian itu adalah kan kegiatan yang sifatnya ilmiah, itu ada rentetan tahapan ilmiah yang harus dijalankan. Nah, setelah kita berpikir instrumen apa yang perlu untuk mengukur hal yang tadi, maka kita coba susun dulu instrumennya. Nah, kita susun. Ini kan menyusun instrumen ini baru pada pemikiran kita ini. Nah, sehingga di tahap selanjutnya instrumen yang sudah kita susun itu ada istilahnya validator. Ya. Makanya di di proposal kita atau di topik penelitian kita harus meminta penilaian dari validator. Instrumen yang kita susun itu kan tadi seperti yang Mbak Kiki tadi bilang, bagaimana untuk mengetahui bagaimana valid atau bagaimana instrumen yang kita gunakan, maka melalui validator tadi
kita bisa memastikan, tentu validator itu kan orang expert ya, expert pada bidang masing-masing. Kita tidak bisa meminta penilaian instrumen kita, misalnya saya orang matematika meminta penilaian pada orang bahasa. Boleh saja kalau itu, tapi dari sisi bahasanya, gitu. Nah itu. Kemudian saya orang matematika meminta penilaian pada orang yang bukan matematika, itu kan kurang expert. Tetapi kalau misalnya dari sisi konteks bahasanya, misalnya dari orang bahasa Indonesia, itu sah-sah saja. Nah itu ada tahapan validator atau penilaian ahli. Di tahapan kedua ada uji coba instrumen. Nah ada lagi itu, supaya memang benar-benar hasil penelitian kita itu benar-benar sahih gitu ya, atau reliable, bisa dimanfaatkan untuk selanjutnya. Gitu. Nah, tahapan ilmiah itulah yang perlu dilakukan supaya hasil penelitian kita benar-benar bisa bermanfaat untuk tadi yang diinginkan atau yang diimpikan oleh Mbak Kiki tadi, bahwa bisa bermanfaat untuk seterusnya. Tetapi kalau misalnya kebermanfaatan yang lebih luas, misalnya kesejahteraan masyarakat dan sebagainya, nah memang itu butuh penelitian yang apa istilahnya, yang sains ya. Kalau penelitian di bidang sosial paling kebermanfaatannya ya paling di seputaran sekolah, pengembangan hal-hal yang biasa. Tetapi untuk kebermaslahatan manusia secara umum maupun luar biasa, itu paling penelitian-penelitian sains yang langsung menyentuh kepada manusia secara fisik dan sebagainya itu. Tapi kalau ini di penelitian sosial ini memang luar biasa juga tantangannya, karena kita harus menghadapi beberapa faktor yang mempengaruhi luar biasa. Pengaruh faktor sosial itu kan banyak sekali itu yang tidak bisa kita kendalikan. Beda dengan penelitian sains. Kalau sains itu kan sudah pasti tuh, sudah pasti kita bisa tahu kendala-kendalanya. Tapi di sosial itu sangat luar biasa. Mungkin itu Mbak Kiki, ya itu tahapan ilmiahnya ya, untuk meyakinkan kita bahwa kebermanfaatan hasil penelitian kita, kemudian dari sisi kesesuaiannya itu memang ada tahapan ilmiahnya seperti itu. Itu Mbak Kiki. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mbak Kiki atas pertanyaannya. Bagaimana yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Bagaimana Pak? Bang Iya. dari mana? Udah tutup ini Bang ya? Oke, atau gimana? Atau Abang ada pesan dan apa gitu buat kita dan anggota yang lain Pak? Iya, ini terakhir di kegiatan ini masih banyak sih sebenarnya yang kita mau diskusikan ya. Saya itu kalau sudah berbicara seperti ini nih, nggak tahu habis waktu atau gimana, mau ngomong aja. Nah ini tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan itu menjadi catatan kita bersama, terutama pribadi saya. Nanti kalau kita ada waktu, bolehlah kita akan diskusi kembali dari hal-hal yang sudah sampaikan tadi, yang masih penasaran misalnya dari sisi apa yang di Scopus maupun bagaimana tulisan-tulisan di Scopus itu bisa nanti kita diskusikan kembali. Ini itu Mbak Evi dan teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya. Oke, silakan Mbak Evi untuk terima kasih Pak Dr. Sarifudin SPD MPD atas waktunya. Dengan telah dijawabnya semua pertanyaan, berakhir pula lah pertemuan virtual kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak dan Mbak moderator, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Abang dan Dokter. Terima kasih Bang atas ilmunya. Boleh secara foto bareng deh Mbak Kiki. Gimana? Ayo, Mbak Kiki siap. bisa view ya? Screenshot ya. Oh ini. Capture. Ada yang mau
kamera biar saya foto. Kalau bonus saya karena belum mandi. Ganteng Bang, sudah ganteng Bang. Kalau ganteng sih memang sejak lahir ini. Alhamdulillah. Bangda. Baiklah, oh ya di, unono kahabatiro. Saatnya buka reunian.